sekalian yang dimuliakan Allah SWT, coba kita sedikit membayangkan hadirin sekalian, berapa kira-kira hadirin sekalian kita mau dibayar untuk merangkak ke masjid. Kalau orang yang miskin tidak punya duit, dari rumahnya disuruh merangkak ke masjid dikasih 1 juta mungkin mau, karena keterpaksaan. Tetapi kalau orang kaya yang punya duit banyak, yang punya uang miliaran, kira-kira berapa hadirin sekalian dia harus diberi agar dia mau merangkak ke masjid? Pasti harganya lebih mahal. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita tidak bisa membayangkan hari ini betapa besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita dengan datang ke masjid. Dan kita akan memahami ini, nilai besarnya hari mulia pahala datang ke masjid sholat isya dan subuh berjamaah nanti kalau kita sudah mati. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kebiasaan kita manusia hari mulia, kita ini hadirin mulia suka dipandang oleh orang. Dan untuk dipandang oleh manusia, maka kebiasaan manusia hadirin mulia adalah memperbaiki penampilan agar dipandang, menambah harta, menambah pangkat dan jabatan. Karena manusia pada umumnya hadirin mulia memandang seseorang itu mulia kalau penampilannya meyakinkan, kalau hartanya cukup banyak, kalau kendaraannya mewah, kalau jabatannya tinggi, maka orang akan memandang orang ini adalah orang yang sukses. Tetapi hadirin sekalian, pandangan yang sebenarnya hadirin yang harus kita ambil hadirin bukanlah pandangan manusia. Karena pandangan manusia kepada kita tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita. Yang harus kita cari hari ini adalah pandangan Allah kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis itu kurang lebih hari ini isinya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu, penampilanmu, dan Allah juga tidak memandang kepada harta bendamu, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan. Hari ini yang mulia, kita salah mencari pandangan. Kita lebih mencari pandangan manusia daripada pandangan Allah SWT. Apa yang dipandang Allah kita tidak pedulikan, apa yang dipandang oleh manusia itu yang kita kejar. Maka hari ini hadirin mulia, kesibukan kita hadirin adalah memperbaiki penampilan. Berapa besar hadirin mulia biaya yang dikeluarkan hanya untuk memperbaiki penampilan. Ada orang Pak yang tidak pede, tidak percaya diri kalau pakaiannya nggak branded. Dia nggak percaya diri kalau tidak pakai jam tangan yang mahal. Dia nggak percaya diri kalau tidak pakai sepatu yang mahal. Dia merasa percaya diri, dia merasa dipandang orang kalau semuanya serba mahal. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kakinya, dia beli barang-barang mahal. Tujuannya apa hanya untuk percaya diri. Padahal hadirin sekalian, benda-benda mahal hadirin yang kita lekatkan di tubuh kita itu tidak akan bisa menaikkan derajat kita. Baik di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin hadirin, benda-benda dunia ini hadirin,
yang dia tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita. Benda dunia ini, jam tangan, baju, sepatu, kacamata, apapun ada. Kalau kita beli dengan harga yang mahal, kita pakai sehari, besoknya kita mau jual hari ini, adakah harganya meningkat atau turun? Harganya turun. Kalau dia saja hari mulia, benda-benda ini tidak bisa mempertahankan harganya, bagaimana dia bisa mengangkat derajat manusia? Ini kesalahan kita dalam berpikir hari ini. Menganggap kita ini akan dipandang orang hebat kalau pakai sesuatu yang mahal. Padahal hadis sekalian Allah Subhanahu wa taala, derajat seseorang di mata Allah yang dipandang oleh Allah adalah hati dan amalan. Ketika Umar bin Khattab diminta hadirin untuk datang ke Masjidil Aqsa, ketika kunci Aqsa akan diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, maka beliau dengan khadimnya berjalan dari Madinah menuju ke Aqsa dengan mengendarai seekor keledai. Bukan kuda, keledai. Jadi jalannya lebih lambat, membutuhkan waktu yang begitu lama sampai ke Aqsa. Menjelang sampai di perbatasan Aqsa, maka Khalid bin Walid yang terlebih dahulu sudah berdakwah di Aqsa, sehingga dengan dakwahnya hari mulia, pimpinan Yahudi di Aqsa akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi pimpinan Yahudi itu mengatakan, saya akan berikan kunci ini langsung kepada khalifah kalian. Maka dia harus datang. Ternyata hari mulia, pimpinan Yahudi itu ingin melihat langsung bagaimana penampilan pimpinan-pimpinan Islam. Amirul Mukminin yang disebut sebagai khalifah ingin melihat langsung yang sesuai apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Maka Umar bin Khattab pun datang di perbatasan hari mulia. Khalid bin Walid radhiyallahu melihat Umar bin Khattab dengan penampilan yang begitu sederhana. Baju jubah yang sederhana, bahkan bertambal-tambal, sandal kulit sederhana, kendaraan sederhana. Nah, hadirin sekalian, Khalid bin Walid mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita ini akan menghadap pimpinan Baitul Maqdis dan dia akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada kita. Alangkah baiknya kalau engkau berganti pakaian yang lebih bagus. Saya punya pakaian yang lebih bagus untuk bisa kau pakai. Dan Khalid bin Walid hadimnya, postur tubuhnya sama tinggi besarnya dengan Umar bin Khattab. Jadi dia mau meminjamkan bajunya. Awalnya hadirin sekalian, Umar bin Khattab terpikir, boleh juga ini ganti baju. Setelah baju dipakainya hadirin, tiba-tiba hadirin Umar bin Khattab mengatakan dalam hatinya, kenapa aku harus berganti pakaian menghadapi orang ini? Aku ini dahulu orang yang tersesat dan mendapatkan hidayah Islam. Aku ini dulu orang yang jauh dari Allah. Sekarang Allah muliakan karena Islam. Kenapa aku harus berganti pakaian menghadapi orang ini? Maka akhirnya baju Khalid yang dipinjam dibuka kembali dan dia memakai bajunya yang lama. Maka dia datang hadirin menuju Baitul Maqdis. Dari kejauhan pimpinan Baitul Maqdis memperhatikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan pembantunya ternyata mereka dalam perjalanan bergantian. Naik keledai itu bergantian. Jarak berapa kilometer Umar bin Khattab yang naik, pembantunya jalan kaki.
Pada waktu tertentu Umar bin Khattab yang di bawah berjalan kaki, pembantunya yang naik keledai. Dan Allah takdirkan hadirnya ketika masuk ke Baitul Maqdis, itu giliran Umar bin Khattab yang berjalan kaki, pembantunya yang naik di atas keledai. Begitu sampai hadirnya di Baitul Maqdis, maka pendeta Yahudi melihat hadir. Mana ini pimpinan ini? Ketika ditanya kepada orang Islam, yang mana pimpinan kalian? Yang di bawah atau yang di atas? Maka sahabat hadimnya yang lebih dahulu hadimnya telah berdakwah di Baitul Maqdis mengatakan, pimpinan kami yang di bawah, pembantunya yang di atas. Maka pendeta tadi mengatakan, satu ciri yang tertulis di dalam kitab kami bahwasanya yang akan mengambil kunci Baitul Maqdis adalah pimpinan yang datang berjalan kaki. Syaratnya sudah terpenuhi. Setelah Umar bin Khattab hadirnya datang dan turun, maka pendeta Yahudi itu hadirnya melihat ke kaki Umar bin Khattab, dan ternyata hadirnya dia tidak memakai alas kaki. Dalam perjalanan sendalnya putus. Karena sendalnya putus satu, tidak boleh dipakai satu. Nabi SAW melarang umat Islam memakai sendal sebelah. Kalau putus satu, jangan dipakai dua-dua. Maka Umar bin Khattab melipat hari mulia tapak sendal dengan tapak sendal dijadikan satu. Kemudian beliau kepit di ketiak dan beliau berjalan kaki tanpa alas kaki. Melihat itu hadirnya pendeta Yahudi mengatakan syarat yang kedua tertulis di kitab kami juga terpenuhi, karena pimpinan yang datang itu tanpa alas kaki. Tapi masih ada syarat satu lagi. Syarat satu lagi dalam kitab Yahudi tertulis, pimpinan yang akan menaklukkan Baitul Maqdis adalah pimpinan yang jubahnya, yang bajunya bertambal 11. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Maka hadirin sekalian, pendeta Yahudi itu pun mengelilingi Umar bin Khattab, menghitung berapa jumlah tambalan di bajunya. Ternyata setelah dihitung hadirnya cuma ada 10. Maka pendeta tadi mengatakan, wahai Umar bin Khattab, pimpinan umat Islam, dalam kitab kami tertulis jelas bahwasanya pemimpin yang akan mengambil alih Baitul Maqdis ini adalah pemimpin yang datang berjalan kaki dan engkau telah memenuhi syarat. Pemimpin yang datang tanpa alas kaki juga memenuhi syarat. Dan yang ketiga, pemimpin yang akan memegang Baitul Maqdis ini adalah pemimpin yang bajunya bertambal 11, tapi aku hitung jubahmu baru ada 10, tidak ada yang ke-11. Maka Umar Khattab mengangkat tangannya, mengambil sandalnya, lihat, ternyata di ketiaknya ada satu tambalan lagi. Jadi hadirin sekalian di Allah SWT, Allah berikan hadiah Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab bukan karena penampilan jubahnya yang baru. Kalau seandainya hadiah dia mengambil usulan Khalid bin Walid mengganti baju, maka satu syarat tidak terpenuhi. Ini menunjukkan Allah sekalian, hadirin sekalian Allah SWT, orang Islam itu hadiahnya kemuliaannya bukan pada penampilan, bukan pada hati. Tapi bukan juga hadiahnya kita harus miskin, bukan hadiahnya. Jangan kita anggap hadiahnya orang Islam itu harus baju bertambal, tidak begitu. Allah yang memberikan kepada kita hadiahnya bentuk wajah, bentuk tubuh. Allah yang memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Gunakan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Tetapi menganggap penampilan, harta benda itu yang mengangkat derajat kita, itu kesalahan dalam berpikir. Itu enggak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah hadimnya adalah hati kita dan amalan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi hadimnya silahkan hadimnya kita
mau pakai baju yang bagus, silahkan. Kita punya rumah besar, silahkan. Karena itu pemberian dari Allah. Orang kaya miskin itu, Pak, itu kan takdir dari Allah. Jangan kita menganggap hari ini karena usaha saya menjadi kaya. Banyak orang yang berusaha lebih hebat, lebih susah payah dari bapak, tapi tidak kaya-kaya. Ada orang tanpa usaha hari ini. Allah takdirkan kaya, bapaknya mati karena milioner, dia jadi orang kaya. Usaha itu hari ini adalah perintah Allah kepada kita. Tapi hasilnya, ketentuannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita. Karena usaha kita sesuai dengan takdir Allah, maka kita jadi orang kaya. Tapi kalau usaha kita hari ini tidak sesuai dengan takdir Allah, walaupun banting tulang peras keringat, tetap tidak bisa kaya. Kenapa Allah tidak memandang kepada penampilan, kepada wajah dan kepada harta benda kita? Karena itu adalah pemberian Allah kepada kita. Tetapi membersihkan hati, memperbaiki amal, itu adalah usaha kita. Kalau bentuk tubuh, wajah tampan, wajah jelek, banyak harta, sedikit harta, itu ketentuan Allah kepada kita. Tapi membersihkan hati, memperbaiki amal, itu adalah perintah Allah yang kita harus usaha. Maka ini hadis sekalian yang perlu kita perhatikan hari ini adalah hati kita. Bagaimana agar Allah suka memandang kita. Satu ketika di majelis Nabi seperti ini, Nabi bersabda kepada sahabatnya, tidak lama setelah ini akan masuk dari pintu sebelah sini, kata Nabi, seorang ahli surga. Maka sahabat-sahabat dalam majelis menunggu-nunggu siapa yang datang. Ternyata harinya yang datang satu orang yang sederhana, baru berwudu, kelihatan tubuhnya masih basah berwudu, dan duduk dalam majelis sampai selesai majelis. Besoknya Nabi buat majelis lagi, dan Nabi mengatakan dari pintu ini akan datang ahli surga. Sahabat-sahabat menunggu siapa orang itu. Ternyata orang yang sama. 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan orang ini ahli surga, maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu ingin tahu kenapa orang ini dikatakan Nabi 3 kali berturut-turut sebagai ahli surga. Maka dia pun mendatangi rumah orang itu dan mengatakan, aku ingin silaturahmi kepada engkau dan ingin tinggal di rumahmu karena aku ada sedikit masalah dengan orang tuaku. Bolehkah aku tidur di rumahmu beberapa hari? Maka sahabat yang dikatakan ahli surga tadi mengatakan, silahkan. Maka dia pun hari ini 3 hari di situ memperhatikan apa yang dilakukan orang ini sehingga Nabi mengatakan dia ahli surga. Setelah diperhatikan hari ini amalannya biasa saja. Salat ke masjid biasa, salat tahajud biasa. Tidak ada yang luar biasa. Sahabat-sahabat itu ada yang amalannya luar biasa. Satu malaman tidak tidur, dari Isya sampai subuh, sholat sepanjang malam. Umar bin Khattab katanya hari ini sholat tarawih cuma 2 rakaat, tapi satu Al-Quran dibaca, 15 juz 1 rakaat, 15 juz berikutnya di rakaat yang kedua. Luar biasa. Ada sahabat Nabi yang satu malaman hatam Quran, 1 harian hatam Quran. Tapi dilihat orang ini biasa-biasa saja. Sholatnya biasa saja, baca Qurannya biasa saja. Setelah 3 hari, maka Abdullah bin Amr al-As bertanya kepada orang itu, wahai fulan, Nabi mengatakan 3 kali, 3 hari berturut-turut engkau ini ahli surga. Apa amalanmu sehingga Nabi mengatakan kamu ahli surga? Maka dia menjawab, apa yang kamu lihat, itulah amalanku. Tidak mungkin, pasti kamu ada punya amalan yang khusus sehingga Nabi mengatakan kamu ahli surga. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau yang zahir itulah amalan. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau begitu ya saya permisi pulang. Maka sebelum Abdullah bin Amr pulang,
Sahabat tadi memanggil kembali. Dia mengatakan, kalau kau lihat sholatku ya seperti itu, baca Quranku seperti itu, malamku seperti itu, siangku seperti itu. Tapi ada satu perkara yang aku lakukan setiap malam sebelum tidur. Apa yang kamu lakukan? Sebelum aku tidur, aku memaafkan semua orang yang berbuat salah pada hari itu kepadaku. Pada hari ini siapa saja yang berbuat salah kepadaku, di malam hari sebelum tidur aku maafkan semua kesalahan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, aku hapuskan dari dalam hatiku rasa iri, cemburu kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau orang baru beli baju, baru beli kendaraan, baru bangun rumah, baru dapat istri, baru ini, baru itu, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, aku hapus kecemburuan dalam hatiku kepada mereka. Dua perkara saja. Memaafkan semua kesalahan orang, menghapus rasa iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka Abdullah bin Amr al-Arhum mengatakan, inilah amalan yang Allah terima dari engkau, sehingga Nabi mengatakan kamu ahli surga. Agar Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping hari mulia kita memperbaiki hari mulia penampilan kita, silahkan. Kita punya harta, silahkan. Tetapi yang paling penting hari mulia adalah bagaimana membersihkan hati kita, memperbaiki amalan kita. Bagaimana agar sholat kita semakin hari kualitasnya semakin meningkat. Karena ini nanti hari mulia akan dihisab di akhirat. Tadi imam membacakan hari mulia, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqim. Setelah kita di akhirat nanti hari mulia, baru kita melihat sendiri, mendengar sendiri apa yang dulu disampaikan oleh ulama-ulama kita, mubalih-mubalih kita, guru-guru kita yang kita tidak percaya. Setelah sampai di akhirat baru kita lihat sendiri. Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah melihat sendiri. Wa sami'na, kami mendengar sendiri. Dulu cuma diperdengarkan, sekarang melihat sendiri, mendengar sendiri. Balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang kufur, kami sudah lihat sendiri. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa hari ini? Adakah kita berpikir untuk menambah harta lagi, menambah toko lagi, memperluas sawah ladang lagi? Tidak hari ini. Permintaannya hari ini na'mal soleh, untuk bisa beramal soleh. Maka sebelum itu terjadi, sebelum kita sampai ke akhirat, sekarang ini kesempatan perbaiki hati kita, perbaiki amalan kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari mulia alhamdulillah, usaha dakwah hari mulia sudah berjalan di mana-mana di seluruh dunia. Dan usaha dakwahnya hari mulia adalah usaha untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amal. Bagaimana agar dalam hati kita ada keyakinan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, sabar dan lain sebagainya. Sifat-sifat hati yang Allah cintai ada dalam diri kita, dan bagaimana kita memperbaiki amalan-amalan kita, khususnya sholat kita. Karena sholat ini adalah amal yang pertama sekali akan dihisab di akhirat. Awwalu ma yuhasibu min abdi yaumal qiyamah as-sholat. Kalau baik sholat kita, semua amal yang lain akan dihitung baik. Tapi kalau buruk sholat kita hari ini, semuanya akan dihitung. Maka dengan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar memperbaiki hati kita, bersabar menghadapi segala macam cobaan, memaafkan kesalahan orang lain, juga memperbaiki sholat kita hari ini. Kalau kita keluar 40 hari, bisa 40 hari berjamaah tanpa tinggal takbiratul ula. Kalau kita bisa berhasil itu hari ini, hadis Nabi mengatakan, man shalla lillahi ta'ala arba'ina yawman yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari bersama imam tanpa tertinggal takbiratul ula, maka Allah tuliskan kepadanya dua perkara, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. 40 hari kita latihan.
Walaupun sebenarnya menjaga sholat berjamaah, menjaga takbiratul ula itu bukan 40 hari, seumur hidup kita hari. Tapi latihan bagaimana selama 40 hari kita menjaga sholat berjamaah dan kemudian menjaga takbiratul ula. Diharapkan setelah 40 hari latihan ini hari ini kita kembali ke kampung kita tetap bisa menjaga sholat kita. Dan kalau sholat kita sudah terjaga, insya Allah yang lain perintah-perintah Allah pun kita akan jaga. Maka itu kenapa hari ini kita diajak untuk keluar dari Allah adalah untuk latihan, memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita. Dan insya Allah pada tanggal 28, 29, 30 November tahun ini kita akan ada istimewa pertemuan umat Islam. Bukan hanya jemaah tabligh saja, tapi mengundang seluruh umat Islam. Akan ada pertemuan di Lampung. Sekarang kita sedang mempersiapkan medan istimanya. Kita akan pasang tenda seluas 50 hektar. Kita terpaksa pasang tenda dengan tenda bambu, dengan terpal dan lain sebagainya. Karena setelah kita cek hari mulia di Jakarta dan di Lampung, kita mau sewa tenda tidak sampai 10 hektar. Padahal lahan yang kita mau siapkan 50 hektar. Yang diperhitungkan hari ini kehadiran 1,5 juta orang yang akan hadir. Dan dari pertemuan itu insya Allah akan dibentuk rombongan-rombongan dakwah yang akan dikirim ke seluruh dunia. Kita akan kirim rombongan dakwah dari Indonesia, dari Makassar, dari Medan, dari tempat lain yang akan dikirim ke Amerika Latin, ke Afrika, ke Eropa, ke Australia. Hadirin sekalian, sekarang ini orang-orang di luar negeri, di negeri-negeri kafir, mereka begitu rindu kepada Islam, tapi tidak ada yang mengajarkan Islam kepada mereka. Beberapa kali hadimnya kita kirim rombongan dari Indonesia, dari Medan, dari Jawa Barat, dari Sumatera Barat, kita kirim hadimnya ke Amerika Latin. Itu dalam waktu 3 bulan bisa mengislamkan 1.500 orang, mengislamkan 3.000 orang. Kemarin ke Peru hadimnya dari Jawa Barat dikirim mengislamkan lebih dari 5.000 orang. Dari Sumatera Utara dikirim ke Kolombia mengislamkan 1.600 orang. Begitu mudahnya hadimnya sekarang ini orang-orang kafir di Amerika Latin menerima Islam. Tapi sayangnya hadimnya rombongan yang kita kirim ke sana sangat sedikit dan tidak berkesinambungan. Kenapa hadimnya? Karena kita kurang personil. Oleh karena itulah para bapak sekalian, semua kita hadimnya punya potensi untuk melakukan dakwah. Karena dakwah itu bukan cuma sekedar ceramah. Kita datang saja ke sana hadimnya menunjukkan tanda-tanda keislaman mereka yang datang kepada kita. Kita kalau di sana Pak sholat karena tidak ada masjid di negeri kafir, kita bentangkan hadimnya tikar di taman-taman, kita azan, kita sholat, mereka yang datang kepada kita. Selepas sholat mereka tanya kepada kita, ngapain kalian? Baru senam apa kalian? Kita sholat dibilang senam hadimnya. Setelah kita ceritakan, maka mereka mengatakan, kenapa kami merasa tenang melihat kalian berdiri, tunduk, sujud. Mereka ingin ceritakan ini adalah ibadah kami, menyembah Tuhan kami. Kemudian hadimnya dengan sedikit dakwah hadimnya, beberapa orang langsung syahadat masuk Islam. Dan itu sudah sering terjadi. Jadi Bapak sekalian, kita di Indonesia hadimnya menghitung-hitung berapa banyak orang Islam yang murtad. Tetapi kalau kita keluar negeri hadimnya, kita akan menghitung berapa banyak orang yang mu'alaf hadimnya. Tapi karena kita sekarang ini hadimnya di Indonesia hadimnya merasa sudah puas dengan ibadah kita tidak berpikir bagaimana mengislamkan orang lain. Maka akhirnya orang Islam di negeri kita keluar dari Islam. Maka di negeri kita hadimnya kita perlu usaha untuk mengajak manusia taat kepada Allah, ke luar negeri juga perlu. Dan dari pertemuan nanti di Lampung, insya Allah kita akan kirim ratusan rombongan ke luar negeri. Dan sekarang sudah dipersiapkan, rombongan sudah disiapkan nanti keberangkatan dari Lampung. Maka diharapkan kami mengundang bapak-bapak sekalian hadir dalam pertemuan itu, walaupun kita belum bisa berangkat, paling tidak kita melihat orang berangkat, menghantar orang berangkat memperjuangkan agama Allah. Semoga Allah berikan pahala yang sama kepada kita. Bersedia insya Allah.
Demikian saja hadirnya, lebih kurang mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan, kesilapan. Mohon maaf kepada hadirin sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.